Halo sahabat Miyako, ketemu lagi dengan saya Chef Norman Ismail dan Ibu Fani. Wah, ini sang juara. Ibu Fani ini salah satu pemenang dari kompetisi masak bareng Ibu ya? Iya, masak seru bareng Masak Ibu, seru bareng Rinai Ibu. X Miyako. Rinai X Miyako. Nah, kali ini saya mau bikin kue. Kalau lihat kayak gini kan ini ada pisang, ada tepung terigu, pasti kita akan bikin Pasti, cake ya. yes, cake Pasti pisang kue ya. durian, bukan ya? Banana cake Kita ya. bikin Chef, banana ya. cake, tapi ini banana cake-nya simple banget ya. Saya bikin yang enggak terlalu banyak juga bumbunya, yang pasti-pasti aja. Yang pasti gampang ditemuinnya semuanya ya. Pisang, udah pasti ada ya pisang di tukang sayur yang lewat atau di toko-toko biasa suka ada. Telur pasti ada juga ya, Pasti gampang ada, ya, tepung terigu, gula merah. Terus ini ada kental manis. Ini emulsifiernya pakai SP, baking soda sama baking powder. Kemudian ditambahin minyak. Ini sebetulnya minyak boleh diganti pakai margarin leleh atau pakai butter leleh boleh. Oke. Gitu. Kamu mau ini nggak? Suka pisang nih. Suka pisang nggak? Suka pisang kan? Suka pisang. Bikin cake pisang nih. Nih ya, ini pisangnya nih kita langsung aja ya, sahabat Miyako. Pisangnya boleh apa aja kan, Chef? Pisangnya boleh apa aja. Tentunya saran saya sih pilih pisang yang Bener matang. bener-bener mateng dan manis. Oh iya. Manis untuk ngasih rasa, kemudian bener-bener mateng itu kan nanti kita mau apa ya? Jadi lebih moist gitu ya Lebih kali moist ya. Kan akan kita hancurin tuh pisangnya ya, kita haluskan, kita mash pisangnya. Mau masukin nggak? ya. Maksudnya enggak? Buka. Ya. Jadi pas banget ya, karena kita di rumah sering, aduh kematangan nih pisangnya gitu. Iya, jadi akhirnya kebuang ya, daripada Iya. dibuang mending Mendingan kita dibikin bikin banana cake. Banana cake. Masukin. Yes, satu lagi. Lagi. Iya. Nah, ini dia Sobat Miyako. Pisangnya sudah masuk ke dalam mixing bowl. Ini kita mash aja. Ngancurinnya bebas sih, mau pakai apa aja bisa. Ibu mau bantu saya? Iya, mungkin? boleh. Dibejak-bejak aja sampai halus. Tenang sahabat Miyako, kalau kurang halus kan nanti kita akan gunakan mixer ini nih. Ada mixer Miyako HM620. Ini gampang banget nih, jadi lebih praktis. Sudah ya Bu ya? Ya. Dilanjut aja Bu, nggak apa-apa. Oke. Kita kasih minyak. Ya, ini tadi ada 3 buah pisang yang sudah matang. Ya, kemudian kita campur dengan minyak. Nah, itu diaduk aja. Kemudian ini ada setengah sendok, ada baking soda, baking powder, kemudian ini ada SP. Nah, ini supaya adonannya itu tetap moist, terus enggak turun ya nanti pada saat di bake. Ini diaduk dulu, kemudian ini tambahkan gula. Gulanya nanti diaduk rata aja. Boleh ya? Mau pakai caster sugar boleh, mau pakai powder sugar boleh, mau pakai gula merah kayak gini juga boleh. Yang penting diaduk aja dulu rata. Cuman saya lebih suka menggunakan gula merah karena pisangnya kan tadi sudah manis, kemudian gula merah tuh rasanya tidak terlalu manis, ya. tapi dia ngasih Aroma taste, ya. aroma, apalagi kalau dapat gulanya gula yang kelapa ya. Jadi gula kelapa itu biasanya bedanya nih gula kelapa sama gula nira. Biasanya kalau gula kelapa warna coklatnya agak lebih muda. Lebih mudah ya. Kalau gula dari nira itu biasanya lebih tua. Lebih tua. Ya, kalau cari manisnya tentunya manisnya yang lurus itu nira. Kalau yang gurih ada nati, creamy, ya yang gula kelapa. Gula kelapa. Nah, ini terus diaduk dulu sampai kecampur rata. Nah, sambil diaduk dengan menggunakan kita tambahkan terigu maksudnya. Kita tambahkan terigu, diaduk pelan-pelan sampai kecampur rata. Biar semakin gurih nih Bu, kita tambahkan garam. Untuk makan aja sejumput aja garamnya. Jadi biar
rasanya lebih gimana ya? Kalau pakai garam tuh Lebih gurih ya. lebih gurih ya, jadi lebih naik gitu rasanya. Nah, ini sudah hampir tercampur ya, sudah hampir lumat. Sekarang saya mau kocok dulu. Ini ada 3 telur utuh ya, ada egg yolk sama egg white-nya dipakai. Ini saya mixernya dengan menggunakan hand mixer Miyako HM620. Tuh, ini praktis nih kalau mau dibawa kemana-mana karena nggak terlalu besar. Ini sambil ditambahin ya Bu, sampai habis terigunya. Ini terigunya ada sekitar 200 gram. Ini Pelan-pelan berarti aja. bertahap ya? Bertahap, betul. Sambil ini dituang. Tuh, ini dituang sampai habis. Nanti tinggal dituang kental manisnya, dicampur ke dalam sini. Sementara Ibu Fani mencampurkan tepung terigu dengan adonan pisang tadi, saya akan kocok telurnya dengan kecepatan sedang. Kecepatan sedang ini kita kocok sampai berwarna pucat, agak sedikit kaku, ya. Ini paling sekitar 4 menit. Kalau hanya 3 telur ya sekitar 4 menit. Tuh. Ini ada tips pemilihan telur nggak nih, Chef? Karena kan kalau baking tuh harus benar-benar tricky ya. Iya. Harus dalam keadaan yang segar atau Eh, ini nggak boleh di kulkas ya, telurnya. Jadi sebetulnya kalau telur di dalam lemari es boleh, cuman sebelum digunakan sebaiknya kayak daging dia. Oh, Jadi simpan dulu biar beberapa saat agar dia suhunya kembali ke suhu ruangan gitu. Jadi bisa sebenarnya dari kulkas tapi dikeluarin Bisa, dulu ya. bisa dari lemari es, bisa. Nanti dikeluarin dulu, baru setelah itu kita gunakan untuk baking setelah masuk ke dalam suhu ruangan. Nah, ini boleh minta tolong dituang kental manisnya. Ini ada mau. Nah, itu kental manisnya sesuai selera ya. Kalau misalnya sudah cukup manisnya, boleh di stop. Nah, ini sudah double ya. Oh, kuning telurnya sudah berubah warna. Nah, ini sudah cukup ya, kayak gini aja. Tuh, nggak usah terlalu kaku. Nah, ini kita campurkan. Ini sudah cukup Bu manisnya? Cukup sih kalau Sudah saya. cukup ya, oke. Nah, ini kita sebelum dilipat nanti kita akan folding. Tapi sebelumnya saya mau mix dulu ini adonannya. Karena tadi kan pisangnya yang saya bilang ya masih terlalu chunky. Ya. Jadi ini kita haluskan. Ini fungsinya untuk menghaluskan pisang dan juga untuk menghaluskan gula merah yang tadi. Karena tadi gula merahnya kan hanya diiris kasar aja. Jadi ini agar adonannya nanti lembut, pisangnya juga lembut semuanya. Jadi ini saya mixer sebentar. Nah, ini sudah cukup. Nah, jadi sudah lebih halus ya adonannya. Nah, sekarang tinggal kita lanjut ke proses berikutnya. Tinggal ditambahkan sedikit demi sedikit telurnya. Kemudian dilipat seperti ini ya, bukan dikocok, dilipat ke tengah sampai tercampur rata. Nah, gue mau coba, silakan dilipat aja ke dalam seperti itu. Nah, sahabat Miyako, jadi nanti setelah adonannya ini tercampur rata ya, sudah tercampur. Tadi kan ada adonan pisang, Dilipat. ya, kemudian ada telur, kemudian ada tepung terigu, itu dijadikan satu, di folding. Setelah itu nanti kita akan panggang dengan menggunakan oven Miyako OT261. Dijamin nih nanti kalau sahabat Miyako baking dengan menggunakan oven Miyako OT621, dijamin anti gagal. Nanti yang bakingannya nggak bakalan gosong, ngembang sempurna, nggak bantet. Dia mendapatkan distribusi panas yang baik sehingga menyebabkan pada saat memasak itu kuenya itu mengembang. Kemudian kalau memanggang ayam, memanggang ikan, itu kita dapat tingkat kematangan yang sempurna dan warna yang bagus. Jadi color dari makanannya itu lebih keluar, lebih hidup ya. Jadi
mateng tapi pucet kan kurang enak ya dilihatnya ya. Nah, dengan menggunakan oven Miyako OT261 ini dijamin deh masakan sahabat Miyako di rumah pasti akan bagus semuanya. Berarti ada fungsi rotisserie juga ya? Iya, buat ada fungsi manggang rotisserie-nya untuk ikan pemanggangan ayam ya. Dan ini tuh suhunya mulai dari 100 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius. 250 derajat Celcius itu kan artinya sudah panas maksimum banget, ya. Jadi kalau misalnya mau nge-bake bikin pastry kan biasanya perlu yang panas yang bagus tuh. Pakai yang 250. Tapi kalau misalnya untuk baking kue kayak gini perlu panas yang medium sekitar 180, 190 juga bisa. Dan ini juga kapasitasnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi sedang banget disimpan di dapur, itu manis ya, tidak makan tempat. Desainnya juga bagus, minimalis, tapi kekinian gitu ya, kelihatan dari bodinya bagus banget. Jadi ini kapasitasnya 26 liter dan juga sahabat Miyako ya, oven ini dilengkapi juga dengan lampu. Jadi kita bisa lihat tuh kondisi proses masak ya. Proses masaknya lihat. Terus kalau misalnya mau bikin konten seru nih ya, Iya, bisa benar-benar. bikin time lapse jadi kelihatan tuh ya dari Dan kalau kadang-kadang kayak ibu-ibu nih sukanya baking malam nih karena Malam. nggak diganggu, Nah, diganggu, nggak ya. diganggu rutinitas yang lain. Jadi biasanya suka malam-malam. Nah kalau ada lampu kan ngebantu banget Ngebantu ya. Lihat banget. proses masaknya gitu. Betul. Oke, ini dilipat. Ini tinggal masukin lagi, telurnya sedikit lagi. Nah, sahabat Miyako, di depan saya ini sudah ada oven OT261. Tuh, bentuknya keren banget kan, nggak makan tempat dan juga nggak kekecilan. Karena kalau kekecilan ribet juga ya. Iya benar. Bikin kue loyangnya agak gede sedikit nggak muat. Iya. Mau panggang ayam, wah nggak muat Ini juga. pas Ini lah pas banget ya. Ukurannya pas banget. Menarik ya Bu ya. Menarik bentuknya Tuh. juga. Ini suara hati dari Karena ibu-ibu itu maunya yang lengkap ya. Maunya yang lengkap. Yang efisien terus Efisien. bisa muat banyak. Ini. Tapi nyimpennya nggak makan tempat. ini nyimpennya juga nggak makan tempat, terus sudah ya ini ya kelengkapannya itu dia ada 6 pilihan elemen pemanas, kemudian ada tombol off-nya juga. Jadi ini bisa kelihatan ya dari sini tuh. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk api atas, api bawah, api atas bawah, kemudian juga untuk rotisserie. Jadi kalau misalnya mau manggang bisa. Ayam ya. Mau manggang ayam, mau manggang pizza juga bisa. Kenapa bisa manggang pizza di sini? Karena dia mempunyai panas maksimal 250 derajat. Kadang-kadang ada orang yang suka, ini wattnya gede. Ya karena memang kalau misalnya kita menggunakan oven, wattnya tidak besar, saya jamin itu kurang maksimal. Iya. Misalnya kita mau panggang ayam, ayamnya mateng, tapi warnanya nggak dapet, Iya benar. kurang maksimal. Tapi kalau misalnya minimal 1000 watt, cocok ini 1000 watt, itu tuh warna masakannya tuh bagus. Kalau mau baking kue juga, pokoknya Warnanya juga lebih bagus ya. lebih bagus. Dan juga ini sudah dilengkapi dengan crumb tray. Jadi crumb tray itu biar kalau pada saat memanggang daging misalnya remah-remah atau Bisa minyaknya ketampung ya di ketampung, jadi nggak ribet bersihin. Ini nanti tinggal cabut aja crumb tray-nya, tinggal dibersihin. Terus kalau misalnya manggang kue, remah-remahannya, crumble-crumble-nya nggak turun ke bawah. Jadi benar-benar praktis ya. Praktis di dalam banget. satu itu. Terus timernya juga cukup ya kalau menurut saya, mulai dari 10 menit sampai dengan 60 menit. 60 menit. Ya. Jadi ini cocok banget untuk di rumah ya Bu ya. Nah ini kita sudah di preheat nih kayak gini. Ini tinggal kita tuang aja adonannya. Ini kita nah ini loyangnya sudah saya kasih baking sheet atau baking paper kayak gini. Sudah diolesi margarin juga agar nanti lebih mudah pada saat mengeluarkan, melepasin. Nah ini kita isi adonannya. Kita isi sampai... Ini loyang ukuran berapa ya? Ini loyang ukuran 2210. 2210. Cukup segini, ini saya nggak isi penuh. Nah, kita keluarin sedikit udara. Kita masukin ya, sahabat Miyako. Nih, kita masukin adonannya. Wah, Lihat.
Ini panasnya sudah maksimal. Kita langsung aja masukin. Nah, ini kita masukin. Ini saya pakai suhu sekitar 185 ya, 185. Nanti kita panggang. Apinya berarti atas bawah ya, Chef? Api atas bawah. Nanti kalau atasnya sudah kelihatan warnanya sudah maksimal, kita pakai api bawah aja. Bawah. Nah, ini kita pakai 30 menit. Oke, sahabat Miyako, kita tunggu kuenya sampai mateng. Nah, sahabat Miyako, kuenya sudah mateng. Kita langsung. Sudah matang kuenya. Ini kita langsung aja keluarin. Nah, sahabat Miyako, ini sudah dingin. Sekarang kita pindah dulu ya. Kita balik. Jadi nggak? Jadi. Wow, ini kita buka atasnya. Ini moist banget nih. Nah, ini kita taruh aja di atas sini. Nah, ya. Tuh. Nah, ini dia sahabat Miyako, banana cake-nya sudah selesai. Wow, jadi tampilannya menarik banget ya banana cake-nya. Jadi ini ya, jadi kayak saya lihatnya kayak Black Forest jadi. Iya bener. Boleh nih jadi birthday cake ya. Boleh. Kalau yang bosen. Ini sebetulnya cuma dekorasi simple aja ya, yang gampang dilakukan di rumah ya, kira-kira seperti ini. Kita juga pakai bahan yang sangat minimalis sekali. Kalau sahabat Miyako di rumah mau dekorasi lebih bagus lagi, silakan. Sesuai kreasi ya. Sesuai kreasi. Jangan lupa resep yang tadi di recook ya sahabat Miyako, dicobain di rumah. Nah, dijamin anti gagal. Apalagi kalau ovennya pakai oven Miyako tadi, itu dijamin pasti anti gagal. Saya mau mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang utama Masak Seru Bareng Ibu periode 1 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Dan juga selamat kepada seluruh pemenang hiburan. Saya mau nyerahin ini nih sama Ibu Fani. Ibu pemenang utamanya, selamat. Ya, gimana kesan-kesannya nih ikut lomba Masak Seru Bareng Ibu? Seru banget ya, seru banget ya? Karena memang di rumah juga sering sih sama anak, jadi tuh kayak ya udahlah sekalian ikut gitu karena emang suka masak juga gitu. Jadi banyak inspirasi juga sih dari postingan ibu-ibu yang lain. Ini juga jadi ajang buat quality time juga ya buat anak sama anak gitu selama liburan. Seru-seru. Terima kasih juga pada Miyako Indonesia dan Rina Indonesia atas kesempatannya untuk menjadi juara utama di Masak Seru Bareng Ibu kali ini. Terima kasih juga Chef Norman. Sama-sama. Kesempatan masak barengnya. Karena selama ini cuma lihat di TV, jadi aku bisa masak bareng beneran. Terima kasih. Nah, sahabat Miyako, jangan lupa follow semua sosial media dari Miyako. Ini ada di bawah ini ya. Follow ya semuanya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.